Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Ega Farm Klaten. Oke guys, ini adalah kolam ikanku yang terbuat dari terpal ya guys ya. Ini adalah media tempurku cuy. Ini lihat. Ini ukuran 2x2x1 cuy. Mantap. Nah ini kasih makan dulu nih. Kualitas airnya jelek jadi ikannya kayak gini cuy. Tidak mau makan ya guys ya, seperti ini ya. Kalau kualitas air jelek itu ikan itu tidak mau makan seperti ini cuy. Seperti di video yang aku jelasin nanti ya. Ikan lele dan cara pembudidayaan ikan lele by aku sendiri ya guys ya. Oke, kali ini aku mau kasih tip buat kalian teman-temanku yang suka berbudidaya ikan lele dengan benar. Oke, masih banyak ya guys ya antara kalian yang belum tahu cara beternak ikan lele. Oke, aku bukannya sok tahu, tetapi aku ini menurut pengalamanku sendiri ya guys ya. Karena aku baru coba-coba beternak lele udah hampir 2 tahun ya guys ya. Dan ini keberhasilanku aku akan ceritakan kepada kalian ya guys ya. Yang pertama kalian pilih tempat untuk persiapan kolam yang pastinya nyaman buat ikan lele ya guys ya. Yang sekiranya tempatnya cocok, penting tidak dekat jalan. Kenapa aku ngomong dekat jalan? Ya karena kalau kalian membangun kolam ikan lele dekat jalan itu kan banyak orang yang lewat, truk, terus motor brong. Jadi nanti kualitas ikan lele itu akan jelek karena habis makan pagi terus ikannya muntah karena lingkungannya kurang nyaman, nggak sama seperti di sungai ikan lele yang asli ya guys ya. Ya begitu untuk nomor 1 ya. Nomor 2, pemilihan benih ikan lele. Kalian pastikan kalian itu beli benih yang berkualitas ya guys ya. Maksud berkualitas itu kalian harus pilih indukan yang bagus atau dari budidaya ikannya itu yang pastinya bagus. Yang penjual itu pastinya tahu tentang berbudidaya ikan lele ya guys ya. Jadi kualitas pemilihan benih akan terjamin bagus. Nah itu ya guys ya. Yang nomor 3 yang paling penting ya guys ya, ini adalah kunci utama budidaya ikan lele, yaitu ada di kualitas air ya guys ya. Kunci utama di pembudidayaan ikan lele itu ada di sini, nomor 3 ini, kualitas air ya. Kualitas air, karena kualitas air itu paling penting, sama kayak manusia ini. Kalau manusia kan kualitas udara ya guys ya. Kalau udara apek sama nggak ada udara kan meninggal ya. Sama seperti ikan. Kalau ikan lele itu yang penting kualitas airnya itu terjaga 1 bulan sekali. Kalian harus menggantinya. Ganti nggak usah banyak-banyak sampai 0. Ganti itu sedikit tambah sedikit tambah gitu guys. Itu adalah kunci terpenting. Saya
Itu pengalamanku ya guys ya. Karena kalau ikan lele kalau nggak mau kualitas airnya jelek itu pasti ikannya itu nggak nafsu makan guys, alias nanti ikannya pasti akan mati ya. Mati ya. Kita akan mengopi dulu. Oke, untuk para peternak-peternak muda yang awalan, kalian itu harus belajar ya. Kalau bisa belajar nggak usah lewat online, karena lewat HP itu adalah no. Karena omongan orang itu berbeda-beda ya. Kalian itu belajarlah sama orang yang berpengalaman itu ya intinya. Contohnya kalian ke teman bapakmu atau orang yang sudah berjaya untuk berbudidaya ikan lele, kalian tanya-tanya gimana caranya untuk berbudidaya ikan lele yang benar dan 90% itu hidup semua ya. Itu adalah kuncinya berbudidaya ikan lele ya. Kalau kalian budidaya ikan lele itu harus nomor 1 gitu ya, apa coba, kalian itu harus kayak bersabar. Kalau nggak sabar itu susah banget ngadepinnya ya. Oh ya, paling penting itu menurut pengalamanku itu, kalau kalian memilih untuk membudidaya ikan lele sampai lele konsumsi, itu kalian memilihnya ukuran size, kan ada size lele ya guys ya. Kalau mau beli ikan lele di peternakan itu ada seasonnya ya. Kalian kalau mau ke lele konsumsi, budidaya lele konsumsi, kalian itu harus membeli yang ukuran 7 sampai 9 cm titik itu cuy. Jangan sampai salah beli itu. Kalau kalian belinya ukur 1, itu pasti berbudidayanya itu akan lebih lama, karena beda itu guys. Lama nanti jadinya kehabisan pakan di medan perang ini cuy. Karena pakan itu habisnya itu ya tenan poli ya. Kalau kalian mau jual bibit benih ke orang lain ya, kalian itu belinya di ukuran 1 sampai 4 cm ya. Itu kalau kalian mau jual bibit. Tapi kalau mau fokus ke budidaya ikan lele konsumsi, itu kalian harus membelinya ukuran 7 ke atas, biar nggak kehabisan pakan di media tempurnya kalian itu. Soalnya saya pernah ngalamin, saya itu beli di ukuran 3 cm, 2 sampai 3 cm. Itu lama banget, hampir 1 tahun itu lagi besar masuk ke lele konsumsi. Oke. Banyak antara kalian yang bertanya kepada aku, itu banyak yang kayak gini, gimana rasanya kolam ikan dari beton dan kolam ikan dari terpal ya. Kalau menurut aku, si ikan lele itu milih yang beton, karena di beton itu ikan lele akan semakin anyep guys. Kalau kena panas itu anyep. Tapi kalau di kolam terpal, kalau cuaca lagi panas, airnya itu tetap panas, plus tidak ada kalau terpal itu istilahnya tidak ada itu loh guys, apa itu, tidak ada lumutnya. Tapi kalau di beton itu kalau panas, kalau banyu itu langsung metu lumutnya akeh. Jadi wali liki seneng kualitas airnya bareng nggak neng beton. Tapi nak neng lemah mas saya apik guys, gue nak paham omongan gue Jawa. Beton ini luwih apik daripada terpal gitu guys. Oke guys, cukup di sini saja. Kalau video ini kurang jelas omonganku, kurang jelas cara bicaraku, itu kalian harus berkomentar di bawah ini ya guys ya. Kalau kurang jelas ya guys ya, kalau jelas terima kasih. Jika ada salah kata yang kurang berkenan buat kalian, aku minta maaf sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa support akunku terus biar semakin berkembang, semakin jaya untuk peternak Ega Farm. Terima kasih, bye-bye. Semoga sukses selalu buat kalian peternak muda, jangan sampai menyerah kayak aku ini. Anak SMA, mantap.